Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu eh, bab di dalam manajemen persediaan, penghitungan dalam manajemen persediaan, yaitu yang dinamakan dengan analisis ABC. Jadi dalam analisis ABC ini kita akan mengkelompokkan beberapa persediaan, jenis persediaan itu ke dalam tiga kategori kelompok. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu Silicon Chips Incorporation, produsen chip DRAM, super cepat ingin mengkategorikan 10 barang persediaan utamanya dengan menggunakan analisis ABC. Lalu ini adalah 10 barang tersebut, dan kita yang diminta adalah buat sistem klasifikasi ABC untuk 10 barang tersebut. Nah, sebelum masuk ke penghitungannya, saya jelaskan dulu untuk analisis ABC. Jadi dalam analisis ABC itu menggunakan satu sistem yang dinamakan dengan sistem Pareto. Jadi sistem Pareto ini merupakan satu sistem yang mengkategorikan. Jadi sistem Pareto itu ada 80%. 80% itu jadi gini. Jadi meskipun secara jumlah hanya 20%, tetapi kontribusinya itu 80%. Jadi maksudnya di sini adalah mungkin secara jumlah itu persediaannya itu tidak banyak atau jumlahnya dia itu tidak banyak, hanya sekitar 20%. Mungkin nggak nyampe bahkan. Tapi kontribusi yang dihasilkan dari jumlah yang sedikit itu justru malah 80%. Nah, maka dari itu dalam analisis ABC ini menggunakan sistem Pareto. Oke, di sini untuk klasifikasinya. Untuk klasifikasi yang pertama adalah kelas A-nya, pasti kelas A. Kelas A ini untuk volume tahunan. Dalam unit ya. Itu jumlahnya hanya 20 sekitar 20% lah. Mewakili dari 15 sampai 20%. 15% sampai 20 dalam unit ya. Jadi ini jumlah volume tahunannya dalam unit itu 15% sampai 20%. Tetapi volume tahunannya dalam bentuk uang atau rupiah atau apapun itu ya, dalam bentuk rupiah, dolar atau apapun, itu kontribusinya sebesar 70 sampai 80%. Jadi di sini untuk meskipun dia secara jumlah hanya 15 sampai 20%, tetapi kontribusi tahunannya atau biayanya itu bisa sampai 70 sampai 80%. Makanya dia diklasifikasikan ke dalam kelompok A. Berarti kelompok A ini adalah kelompok yang paling penting, yang kontribusinya paling besar sekalipun dengan jumlah yang sedikit. Oke, sekarang kita masuk ke kelas B. Kelas B. Kelas B. Untuk kelas B ini volume tahunannya dalam bentuk unit
itu volume tahunannya dalam bentuk unit itu sekitar 30%. Ya, sekitaran ya, antara kisaran 30% lah. Tapi ini untuk volume tahunannya rupiah, volume tahunan rupiahnya atau dalam bentuk uang itu bisa mencapai 15 sampai 25%. Oke, jadi di sini untuk volume tahunannya itu bisa sampai 15 sampai 25%. Oke, untuk yang berikutnya yaitu kelas terakhir, kelas C. Untuk kelas C, untuk volume tahunan, untuk volume tahunannya dalam unit, itu jumlahnya dia untuk yang C ini besar. Bisa sampai 50%. Mungkin sekitar 50 sampai 55%. Mungkin sekitar ya hampir 50%, bisa sampai antara 45 sampai 50%. Ini kan 30. Ya ini bisa 45 sampai 50%. Oh, sorry. Ya, 45 sampai 50%. Lalu untuk yang volume tahunannya dalam bentuk rupiah, itu bisa mencapai hanya 5%, 0 sampai 5%. Jadi ini adalah batasnya ya. Jadi ini bisa bahkan mungkin bisa sampai 55%. Ini bisa sampai, 45 sampai 55%. Ini 55. 55. Jadi ini bisa sampai 45 sampai 55%. Oke, ini adalah klasifikasi dari kelas A, B, dan C. Oke, kita sekarang masuk ke penghitungannya. Di sini ada 10 kode perusahaan, 10 kode persediaan, dan kita diminta untuk mengklasifikasikan ABC pada 10 barang tersebut. Nah, untuk mengklasifikasikannya, maka kita hitung ini, volume tahunannya terlebih dahulu. Volume tahunan. Volume tahunan dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah. Karena kan untuk yang dalam bentuk unit, ini kan sudah diketahui. Sedangkan yang rupiah, ini masih belum diketahui. Maka kita hitung untuk yang volume tahunan dalam bentuk rupiah terlebih dahulu. Atau dalam bentuk dolar. Tergantung mata uangnya ya. Oke, sekarang kita hitung. Untuk di sini, ini ada kodenya, lalu volume tahunannya ini hanya saya copy dari soal ini ya. Hanya saya copy saja, kopas dari soal. Ini ada jumlah unit dan biaya per unitnya. Nah, untuk mencari volumenya, maka kita hitungnya adalah volume tahunan per unit dikalikan dengan biaya per unitnya
menjadi volume tahunan dalam bentuk uang atau rupiah atau dolar atau apapun itu. Berarti sekarang kita hitung 600 dikalikan dengan 14,17, maka hasilnya adalah 8.502. 8.502. Oke. Selanjutnya 1.550 dikalikan dengan 17. 1.550 dikalikan dengan 17, maka hasilnya adalah 26.350. Oke. Yang berikutnya yang ketiga, yang kode 10572. 250 dikalikan dengan 0,6, maka hasilnya adalah, ini dikalikan, maka hasilnya adalah 150. Lalu yang keempat, 1000 dikalikan 90, maka hasilnya adalah 90.000. 90.000. Lalu yang berikutnya yaitu 1000 dikalikan dengan 12,5. 1000 dikalikan dengan 12,5, maka hasilnya adalah 12.500. Lalu berikutnya 2000 dikalikan dengan 0,6, maka hasilnya adalah 1.200. Lalu berikutnya 1.200 dikalikan dengan 0,42, maka hasilnya adalah 504. Terus berikutnya yaitu 500 dikalikan dengan 154 dolar, maka hasilnya adalah 77.000. Lalu berikutnya 100 dikalikan dengan 8,5, maka hasilnya adalah 850. Lalu yang terakhir 350 dikalikan dengan 42,86, maka hasilnya adalah 15.001. Lalu selanjutnya kita jumlah, yaitu untuk biaya kita jumlah yaitu volume tahunannya. Oh, ini saya salah ya. Ini untuk jumlahnya, untuk volume tahunan di sini adalah, ini totalnya di sini ya, total. Jadi total untuk volume tahunan adalah 8.550. Lalu untuk volume tahunannya dalam bentuk uang itu totalnya kita jumlah ini. Kita jumlah. Ini juga dijumlah. Ini hasilnya adalah 232 057. Oke, ini adalah total dari volume tahunan dan total dari volume tahunan dalam bentuk unit, yang ini dalam bentuk uangnya. Oke, sekarang yang kita lakukan adalah mengurutkan dari yang di volume tahunannya dalam bentuk dolar, mengurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi di sini kan kita sudah menemukan untuk yang ini, volume tahunan dalam bentuk rupiah, kita sudah temukan hasilnya. Lalu yang dalam volume tahunannya unit juga kita sudah menemukan hasilnya.
Nah, sekarang untuk mengklasifikasikannya ke dalam kelas A, B, dan C, yang perlu kita lakukan adalah mengurutkannya, volume tahunan. Jadi di sini kita urutkan volume tahunannya terlebih dahulu. Berarti di sini yang kita lihat pertama kali adalah dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Untuk yang paling tinggi di sini adalah ini ya, 90.000, nomor 1. Nomor 1. Lalu untuk yang berikutnya adalah yang nomor 2, ini. Nomor 2, 77.000 ini ya, nomor 2. Lalu berikutnya yang nomor 3 adalah ini, 26.350. Terus yang nomor 4, itu ini, 4. Lalu yang nomor 5 adalah ini, 12.500. Lalu yang nomor 6 adalah setelah 12.500 adalah ini, 8.502. Lalu yang nomor 7 adalah setelah 8.502 adalah ini 1.200. Lalu nomor 8 setelah 1.200 adalah 850. Lalu yang nomor 9, 504. Dan yang terakhir, ini adalah nomor terakhir yaitu 10. Oke, sekarang kita kan sudah mengurutkan dari volume tahunannya. Dari yang nomor 1 kita sudah ketahui sampai yang terakhir nomor 10. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat tabel ini. Ini saya buat, saya nanti isi dari tabel yang di atasnya ya. Jadi di sini kita lihat untuk yang pertama, kita urutkan berdasarkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Di sini yang pertama adalah ini. Ini ya, yang pertama adalah 10. Ini 10, 8, 286. 286. Oke, ini 10.286, lalu volume tahunannya adalah 1000. Lalu biaya per unitnya 12,50. Lalu volume tahunannya adalah, saya salah lihat. Ini, maaf, saya salah baca tabelnya. Untuk yang volume tahunannya adalah 1000, sama-sama 1000 ya. Lalu biaya per unitnya adalah $90. Lalu volume tahunannya adalah 90.000. Oke, selanjutnya yang nomor 2, ini yang nomor 2, yaitu kodenya adalah 11.526. 11.526. Lalu volume tahunannya adalah 500. Lalu biaya per unitnya adalah 154,00. Lalu total volume tahunannya adalah 77.000. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Yang nomor 3, ini. Nomor 3 ini, yaitu 12.760. 12.760. Untuk volume tahunannya adalah 1000.
$550. Lalu biaya per unitnya $17. 17,00. Lalu volume tahunannya 26, 3, 50. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah yang, ini. Keempat, yang terakhir ya ini. 10,867. 10,867. Terus volume tahunannya per unitnya adalah 350. Lalu biaya per unit 42,86. Lalu volume tahunannya 15,001. Oke, selanjutnya yang nomor 5. Nomor 5, ini nomor 5. 5 ini 10.500. 10.500. Oke, untuk volume tahunannya 10.500, volume tahunannya adalah 1.000. Ya, untuk biaya per unitnya adalah 12,5. Lalu volume tahunannya adalah 12.500. Oke, untuk yang nomor 6. Nomor 6, ini nomor 6. Ini ya, nomor 6. Nomor 6. Jadi nomor 6. Wah, nggak bisa ya. 12.572. 12.572. Terus volume tahunan unitnya yaitu 600. Biaya per unitnya 14,17. 614,17. Lalu untuk volume tahunannya adalah 8.502. 8.502. Oke, selanjutnya nomor 7. Ini nomor 7. Nomor 7 berarti 14.075. 14.075. Terus volume tahunannya 2.000 unit. Lalu berikutnya biaya per unitnya adalah 0,6. Maka volume tahunannya adalah 1.200. Oke, untuk nomor 8, ini nomor 8. Nomor 8, 01306. 01306. Terus volume tahunannya 100. Lalu biaya per unitnya 8,5. Maka ini volume tahunan dolarnya adalah 850. 850. Terus yang nomor 9, ini nomor 9. Nomor 9. 01307.
Terus ini 1.200. Lalu biayanya 0,42. Terus ini biaya volume tahunan dolarnya adalah 504. Oke, yang terakhir nomor 10. Ini salah ya, jangan. Oh, dihapus saja. Ini nomor 10-nya. Nomor 10. Ini nomor 10. Jadi nomor 10 ini 10.572. 10.572. 10.572. Lalu volume tahunan unitnya 250, biayanya 0,6. Ini 250. Ke sini 0,6. Maka volume tahunan dolarnya adalah 150. Oke, sekarang kita sudah mengisi seluruh untuk yang tadi yang sudah kita hitung sampai volume tahunan. Dan sekarang yang ini saya belum tuliskan untuk totalnya. Ini totalnya tadi adalah ini totalnya tadi 2.232.057. Terus ini totalnya 8.550. Terus selanjutnya yang kita hitung adalah persentase volume tahunan. Nah, untuk persentase volume tahunan ini bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dari volume tahunan dari setiap persediaan dibagi dengan keseluruhan dari volume tahunannya. Jadi untuk yang ini, untuk yang 10.286, berarti 90.000 dibagi dengan 232.057. Maka hasilnya adalah 0,388 ya. Atau 388, langsung saya tuliskan 388,8%. Atau saya biarkan buat ini aja ya. Ini 0,388. Atau saya langsung tuliskan berarti 38,8%. Oke, ini saya buat langsung untuk penghitungannya. Jadi di sini penghitungannya adalah 90.000 dari volume tahunan yang dimiliki di sini dibagi dengan total keseluruhannya. Jadi nanti untuk setiap kode, setiap persediaan itu caranya sama seperti ini. Berarti untuk yang kedua berarti 77.000 dibagi dengan 232.057 dan seterusnya. Jadi ini untuk yang berikutnya. Oke, berarti itu yang kedua. Ini adalah 77.000 dibagi dengan 232.057. Maka hasilnya adalah
0,332 atau bisa dituliskan jadi 33,2%. Lalu untuk yang ketiga, persediaan ketiga 26 350 dibagi dengan 232 057. Maka hasilnya adalah 0,1113 atau bisa dituliskan jadi 11,3%. Oke, selanjutnya untuk yang keempat berarti 15,001 dibagi dengan totalnya ini 232,057. Maka hasilnya adalah 0,064 atau langsung saya tulis jadi 6,4%. Lalu berikutnya untuk yang persediaan kelima 12.500 dibagi dengan 232,057. Maka hasilnya adalah 0,054 atau bisa ditulis jadi 5,4%. Ini tanda panah ya. Terus berikutnya yang ke-6, 8502 dibagi dengan 232,057. Maka hasilnya adalah 0,037. 0,037 atau bisa ditulis jadi 3,7%. Untuk berikutnya yaitu 1200 dibagi dengan 232,057. Maka hasilnya adalah 0,005 atau bisa ditulis jadinya 0,5%. Oke, selanjutnya untuk yang ke-8, 850 dibagi dengan 232,057. Maka hasilnya adalah 0,002 atau ini 2 atau bisa ditulis menjadi 0,2%. Ini tanda panah semua ya. Lalu yang ke-9, 504 dibagi dengan 232,057. Maka hasilnya adalah 0,04 ya. Ini 0,04. Oke. 0,04. Berarti ini 0,4%. Terus yang ini 0,02. 0,002 atau bisa ditulis menjadi 0,2%. Lalu yang terakhir yaitu 150 dibagi dengan 232,057, maka hasilnya adalah 0,001 atau 0,1%. Oke, ini kita sudah menghitung
persentase volume tahunan dari masing-masing persediaan. Nah, sekarang yang selanjutnya yang perlu kita hitung adalah yang bisa kita isi adalah persentase kelas. Jadi di sini persentase kelas itu bisa kita hitung berdasarkan dari ini. Jadi kita hitung dari ini persentase kelas, kita hitung kan tadi berdasarkan ketentuannya. Ini ketentuannya adalah untuk kelas A adalah 15 sampai 20%. Yang ini ya 70 sampai 80%. Maka di sini untuk persentase kelas kita bisa hitungkan dari ini. 38,8% ditambah dengan 33, ini saya tuliskan aja. Oke, saya hapus dulu. Oke, untuk persentase kelas ini adalah kita hitungkan dulu di sini. 38,8 ditambah dengan 33,2%, maka hasilnya adalah 72%. Oke, 72%. Maka, selanjutnya kalau misalnya kita tambahkan 11,3%, 72% ditambah 11,3% adalah hasilnya 83,3%. Sedangkan untuk kelas A itu maksimal adalah sampai 80%. Maka ini sudah mentok. Untuk yang kelas A sudah hanya 2 saja. Berarti kelas A hanya ini. Kelas A hanya sampai di sini saja. Sampai garis ini. Terus untuk yang kelas B, berarti berikutnya ada kelas B. Tapi di sini yang kita tentukan dulu adalah kelas C dulu. Sebenarnya kelas B itu adalah nanti kita terakhir menentukannya. Ini sebenarnya nggak terlalu patokan 30% ya, tetapi sebenarnya di sini bisa sekitar 30%, tapi bisa lebih untuk yang kelas B. Untuk yang menjadi patokan berikutnya adalah kelas C, ini adalah maksimal adalah 0 sampai 5%, berarti maksimalnya adalah 5%. Oke, kita hitung dari bawah. 0,1 ditambahkan 0,2, maka hasilnya adalah 0,3. Lalu 0,3 ditambahkan dengan 0,4, hasilnya adalah 0,7. 0,7 kita tambahkan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 1,2. Lalu 1,2 ditambah 3,7, maka hasilnya adalah 4,9. Nah, selanjutnya 4,9 tambah 5,4 adalah 10,3. Nah, tapi di sini kelas C itu maksimalnya adalah 5%. Maka kelas C hanya sampai di bagian 3,7 saja. Berarti tadi terakhir adalah 4,9. Berarti ini 4,9%. Berarti C, kelas C adalah sampai di sini. Nah, selanjutnya sisanya berarti ini adalah kelas B. Ini kelas C ya. Kelas C. Berarti sisanya ini ada kelas B, yaitu berarti 11,3. Ditambah 6,4 berarti 17,7. Ini kan 17,7. Terus 17,7 ditambah 5,4 hasilnya adalah 23%. Ya, ini bisa, kalau misalnya ditambahkan ke sini, 3,7 sebenarnya bisa masuk. Tapi yang perlu kita ketahui adalah untuk kelas yang pertama kali menjadi patokannya ini adalah kelas A dan kelas C terlebih dahulu. Karena ini sudah ada patokan yang jelas. Untuk yang kelas A, kelas A ini adalah 80%, lalu kelas C adalah 5%. Lalu untuk kelas B, oh ya kelas B ini maksimal 25% ya.
oh iya, di sini adalah maksimal 25%. Berarti di sini kalau misalnya kita tambahkan 23 ditambah 3,7 juga tidak bisa ya. Berarti ini adalah sampai kelas B aja. Kelas B hanya 3 aja. Oke, selanjutnya yang kita persentase jumlah persediaan, ini adalah untuk menentukan yang bagian ini. Bagian yang ininya. Nah, kita buktikan untuk apakah kelas A ini beneran hanya maksimalnya sampai 20%. Oke, kita jumlahkan. Ini 1000, berarti kan 1000 ditambah 500, hasilnya adalah 1500. Berarti persentase jumlah persediaan 1500 dibagi dengan 8550. Maka hasilnya adalah 0,17,5 atau 17,5%. Jadi untuk yang kelas A dan yang kelas A ini adalah 17,5%. Ya, sekitar 15-20% kan. Lalu untuk kelas B-nya sampai sini ya tadi. Kelas B-nya sampai sini. Lalu kelas B itu sampai ini ya. Kelas B ini 1550 tambah 350 tambah 1000, ini hasilnya adalah 2900. Ini ditambahkan hasilnya adalah 2900. Maka 2900 dibagi dengan totalnya, yaitu 8550, maka hasilnya adalah 0,3392 atau 33,92%. Oke, untuk yang kelas B sebenarnya ini melebihi ya sebenarnya. Di sini kan ya sekitar 30, tapi sebenarnya ini adalah sekitaran 30%. Jadi masih oke lah untuk dimasukkan ke kelas B. Lalu untuk kelas C, ini adalah 600 tambah 2000 tambah 100 tambah 1200 tambah 250, maka hasilnya ini adalah 4150. Maka ini 4150 dibagi dengan 8550, maka hasilnya adalah maka hasilnya adalah 0,48853 atau 48,53%. Oke, jadi di sini untuk yang kelas C ini adalah 48,53%, lalu kelas B-nya 33,92%. Jadi di sini yang makanya kenapa tadi saya suruh kenapa menentukan untuk kelas A dulu, baru kelas C, baru kelas B. Karena di sini kita untuk yang kelas A dan kelas C ini memang memiliki patokan yang pasti. Sedangkan untuk kelas B itu sebenarnya itu hanya kayak semacam mengikuti. Jadi sisanya itu berarti kelas B. Nah, ini kan kelas C kan antara 45 sampai 55 atau 50% lah paling enggak harusnya. 45 sampai 55. Maka di sini untuk yang di sini kan 88,53. Sedangkan kalau misalnya ditambahkan dengan yang atasnya, ini mungkin bisa lebih dari 50%. Maka ini masuk di kelas B. Yang di bagian atasnya ini ada kelas B. Oke, sampai sini ini sudah selesai untuk penjelasan dari analisis ABC-nya. Jadi sampai sini dulu untuk penjelasan analisis ABC-nya. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya.